Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya. Kita boleh hadir pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. S. Maragung MH. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Untuk itu jemaat dijemput berdiri dan kita memuji Tuhan. NKB nomor 93 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Tahnisan dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Mas pembimbing Mazmur 97 ayat 1 dan ayatnya yang ke-9. Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
puji-pujian kita ucapkan berbalas-balasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan bersorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah melintas sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk syukur dan pembacaan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena beroleh kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Syukur dan terima kasih kami boleh bersekutu bersama sehingga tersedia waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk memberi diri di bawah maksud dan kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Kami mohon Tuhan memberi kami kuasa dari Roh Kudus agar di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkannya, kami beroleh hikmat, akal budi dan pengetahuan, bahkan kekuatan. Dengan demikian apa yang kami baca, dengar, boleh memberi kami pengertian, pemahaman yang kiranya itu berguna untuk menghayati maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dengar dan sambut doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, membaca dan mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan yang terjadwal bagi kita sekalian dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian kata-katanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah pembacaan yang terjadwal bagi kita untuk kita renungkan bersama di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita renungkan pembacaan kita Lukas 24 ayat 50 sampai 53 di bawah tema yang secara sinodal diatur menurut leksionaris Dumis, kenaikan Kristus memurnikan martabat Kristiani. Kenaikan Kristus memurnikan martabat Kristiani. Mari saya dasarkan tema ini tentunya berdasarkan pembacaan kita. Dan karena itu, mari di saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang secara nasional di Indonesia bersamaan dengan Idul Fitri, kita coba lihat beberapa kata kunci yang kiranya membuka wawasan kita secara teologis, membuka pemahaman iman kita terhadap ayat-ayat ini, tapi sekaligus menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tidak perlu kita perhatikan lokasinya, tempatnya di mana. Yang saya ajak kita sekalian ialah Yesus membawa mereka. Pengalaman selama 40 hari sesudah kebangkitan. Yesus berusaha semaksimalnya, dan itu disampaikan kepada kita lewat berita Injil bahwa Yesus sungguh bangkit, sungguh hidup. Dan lebih dari itu, senantiasa selalu bersama-sama dengan orang yang percaya. Yesus tidak sekedar bangkit dan hidup, tetapi lebih daripada itu bersama dengan orang yang percaya kepadanya. Bahkan lebih dari itu, memberi keyakinan, membangkitkan keyakinan pada para murid untuk tetap berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia.
ia berjalan bersama dengan 2 orang ke Emmaus, ke kampung, bahkan masuk sampai ke dalam rumah tempat tinggal. Yesus hadir di tengah kebersamaan para murid dalam ruang yang tertutup dan menyapa Thomas secara pribadi untuk jangan lagi bimbang dan ragu, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sekarang bersama dengan para murid, bersama dengan Thomas. Dan jika Thomas tetap bimbang dan ragu menyaksikan, cocokkanlah, dia minta, Tuhan Yesus minta, cocokkanlah jarimu di lambungku. Kepada mereka, para murid yang sedang berada di tengah tugas dan tanggung jawab sebagai nelayan, Tuhan Yesus pun hadir di sana. Jadi pengalaman-pengalaman itu ingin meyakinkan, dan sepertinya dalam konteks pembacaan kita, para murid sudah sangat yakin benar dan sungguh Yesus bangkit. Dan karena itu setelah genap waktunya 40 hari, sama seperti perjalanan umat Israel, Tuhan Yesus mengajak mereka, membawa mereka keluar bersama-sama. Mereka berjalan bersama, mereka pergi bersama menuju satu tempat yang tadi saya katakan tidak usah kita persoalkan di mana tempatnya. Kadang-kadang kita terlalu mempersoalkan yang seperti itu, di mana tempatnya. Tetapi yang jelas di sini Yesus mengajak, membawa para murid bersama-sama. Untuk apa? Lihat nanti apa yang terjadi. Dalam kebersamaan itu, lihat ayat 50 selanjutnya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat itu disampaikan, diberikan kepada para murid dalam kebersamaan. Karena itu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat itu disampaikan dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dalam komunitas, yang kalau dalam konteks kita, dalam persekutuan orang percaya dalam gereja Tuhan. Karena itu begitu pentingnya pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman itu membawa kebersamaan, dan dalam kebersamaan itu Tuhan Yesus memberkati mereka. Ayat 51. Mari perhatikan dengan baik. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ketika ia sedang memberkati,
kita dramatisir, tangannya masih terangkat untuk memberkati para murid, memberkati orang percaya dalam persekutuan, memberkati mereka dalam kebersamaan. Yesus terangkat. Jadi berkat itu tetap berjalan, tetap berlangsung seterusnya sampai Yesus terangkat dan kemudian tidak kelihatan. Yang seakan-akan berkat itu tetap ada bagi para murid, bagi orang percaya, bagi persekutuan. Tidak berhenti sampai ia naik terangkat ke surga. Nah, karena itu sekalipun dikatakan ia berpisah, tetapi berkat itu tetap mengalir, berkat itu tetap ada bagi para murid atau untuk para murid, untuk orang percaya, untuk komunitas, untuk kebersamaan. Lalu terangkat ke surga, dan karena itu kita bisa pahami bahwa di saat Yesus ke surga pun, di saat Yesus ada di surga pun, berkat itu tetap ada, berkat itu tetap berlangsung. Karena itu ayat yang berikutnya, mereka sujud menyembah kepadanya. Ada dua hal yang bisa kita lihat mengapa mereka menyembahnya. Karena tadi di saat berkumpul ia memberkati, dan yang kedua ia terangkat ke surga. Sehingga ada kata yang sedikit bisa bernuansa negatif, berpisah tidak mempengaruhi rasa kemanusiaan mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, karena tertutup oleh berkat yang sedang dinikmati oleh para murid, dan terangkat ke surga itu memberi jaminan pada mereka bahwa Tuhan itu benar dan sungguh ia adalah Allah, dan sekarang kembali menduduki takhta kemuliaan dan kekuasaannya. Dan sesudah itu mereka senantiasa berada di bait Allah, mereka senantiasa ada dalam persekutuan, mereka senantiasa berada dalam kebersamaan dan memuliakan Allah. Kebersamaan itu selanjutnya diatur bagaimana caranya, kejadiannya tergantung pada masing-masing gereja kita, masing-masing komunitas persekutuan kita. Begitu juga dengan memuliakan Allah, dengan berbagai macam jalan dan kebiasaan, dengan berbagai macam tradisi gereja. Silakan bagaimana caranya kita memuliakan Allah, dan dengan jalan apa, menyanyi, pakai kidung jemaat, pakai nyanyian rohani, dulu kita digemis pakai tahlil dan mazmur, terserah. Yang penting ialah terlihat bahwa di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu, mereka jemaat persekutuan orang percaya, murid-murid memuliakan Tuhan, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan,
mari kita petik beberapa hal yang penting untuk kita ambil maknanya dari pembacaan kita dalam tema orang Kristen, orang percaya dimurnikan kekristenannya. Dalam hal apa atau untuk apa? Satu, gereja, persekutuan, orang percaya harus tetap atau idealnya tetap berjalan bersama, tetap bersekutu bersama dengan Yesus. Sebab Yesus membawa mereka untuk sampai ke suatu tempat yang dalam pembacaan kita dekat Betani. Di situ Ia memberkati. Jadi kebersamaan itu sangat menentukan. Bukan kebersamaan biasa-biasa saja, tapi kebersamaan dengan Yesus yang selama 40 hari berjalan, menampakkan diri, membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa kepada para murid. Dan sekarang mari kita lanjutkan kebersamaan bersama Tuhan Yesus dalam persekutuan kita, persekutuan di jemaat kita, khususnya jemaat Sisare Masih, persekutuan dengan jemaat Gemis yang lainnya, persekutuan dengan gereja-gereja, persekutuan dengan gereja Tuhan manapun di Indonesia atau di dunia ini. Yang kedua, ingat dalam persekutuan itu kita tetap menerima berkat Tuhan. Sebab dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus sedang memberkati para murid persekutuan orang percaya, dan di saat Dia sedang memberkati terangkat, maka berkat itu senantiasa berlangsung terus-menerus sampai sekarang bagi kita sekalian. Jadi dalam persekutuan jemaat Gemis Sisare Masih, dalam persekutuan jemaat di Gemis, Tuhan Yesus sedang memberkati kita semua. Akan juga gereja-gereja yang lainnya. Berkat itu terus-menerus berlangsung sepanjang persekutuan itu ada, sepanjang kita mempersekutukan diri dalam jemaat-jemaat. 3. Pembacaan kita mengajak kita untuk tetap bersukacita, sama seperti para murid dalam perpisahan dengan Tuhan Yesus, tidak memberi rasa duka, tetapi sebaliknya memberi rasa sukacita, karena dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus yang sedang memberi berkat sekarang dan di dalam surga, maka demikianlah kita harus menikmati dan menghayati sukacita yang sama karena Tuhan Yesus juga memberkati kita. Yesus tetap memberkati jemaat Sisare Masih. Tuhan Yesus tetap dan sedang memberkati Gemis. Tuhan Yesus sedang memberkati gerejanya. Tetapi selalu harus dalam keyakinan
dan pemahaman bahwa berkat itu diberikan oleh Tuhan di saat kita bersekutu, di saat kita bersama-sama. Karena itu jangan pernah berpisah, jangan pernah meninggalkan jemaat, jangan pernah mengabaikan persekutuan jemaat, persekutuan ibadah, persekutuan gemis, dan semacamnya. Sama seperti Thomas, tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, kecuali ia bergabung dengan murid-murid yang lainnya. Untung Tuhan masih sayang Thomas, sehingga menunggu waktu dan kesempatan untuk bersama dengan para murid. Disitulah ia bertemu dan menerima berkat Tuhan. Demikian juga kita di dalam kebersamaan dengan jemaat, dalam kebersamaan dengan gemis, kita menerima berkat Tuhan. 4 yang terakhir, memuliakan Dia. Perhatikan, senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Memang sekarang kita dibatasi oleh corona, pandemi, sehingga kita tidak bisa bersekutu dalam persekutuan ibadah di gereja-gereja kita, di tempat kita beribadah selama ini. Tetapi Tuhan masih memberi peluang dan kemungkinan kita beribadah dimanapun lewat sarana fasilitas yang tersedia bagi kita, virtual ini, daring ini, YouTube ini, Facebook ini, dan sebagainya. Dan karena itu, kapanpun dan dimanapun kita memuliakan Tuhan dalam kebersamaan kita di jemaat, di gemis, dan seterusnya. Bagaimana cara memuliakan, bagaimana kita mengaturnya, kita punya kebebasan, kita punya peluang sendiri untuk mengembangkannya, dan di bawah arahan majelis jemaat, di bawah arahan sinode kita boleh bersama-sama. Tetapi tetap ada peluang dan kemungkinan bagi jemaat, bagi siapapun untuk mengembangkan pelayanan bersama. Yang penting selalu kita dalam persekutuan dan kebersamaan jemaat Sisaremase tetap berada dalam persekutuan dan kebersamaan gemis. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. It's time to sing your song.
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Persembahan dijalankan dan kita akan memuji Tuhan melalui PKJ 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa pada saat ini Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk membawa pengucapan syukur bagi Tuhan lewat persembahan syukur. Kiranya apa yang kami berikan, Engkau berkati, sehingga dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Gemis Saremase. Bagi yang mengelola, Tuhan Engkau berkati, sehingga boleh terpakai dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Engkau kiranya memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terlebih Tuhan, pakai seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepada Bapa di surga hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dan kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan jemaat duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam dua syafaat yang kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami
bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, di saat kami merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami jemaat Tuhan bersekutu dan beribadah bersama. Mohon Tuhan memberkati kami semua, menumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh pengampunan atas diri masing-masing kami, baik sebagai anak-anak, pemuda dan pemudi, orang tua, ayah dan ibu, maupun omah dan opa. Tumpangan tangan Tuhan untuk memberkati kami sangat kami butuhkan dan sangat penting bagi kami sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan. Sehingga dimanapun kami berada, meskipun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tidak dapat beribadah bersekutu bersama, tetapi tangan Tuhan tetap terangkat, bahkan Tuhan sedang memberkati kami. Sebagaimana kami yakini Tuhan sedang memberkati para murid di saat terangkat naik ke surga, demikian juga saat ini tangan Tuhan tetap terangkat untuk kami semua yang hadir dalam ibadah ini, yang bersekutu dimanapun kami berada. Biarlah tetap tangan Tuhan terangkat bagi kami dan berkat itu tetap mengalir dimanapun kami berada, kemanapun kami berada, dan apapun yang terjadi. Itulah kerinduan dan harapan kami, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan tangan Tuhan di tengah keluarga rumah tangga, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun. Kami serahkan semua pergumulan, tantangan dan persoalan, tapi juga terlebih kebutuhan hidup pribadi, keluarga rumah tangga, bahkan persekutuan, baik itu fisik, jasmania maupun rohania, spiritual. Dalam persekutuan yang indah ini pun kami menyerahkan kekasih-kekasih kami di jemaat sisa remasi ini yang masih dalam upaya pemulihan kesehatan mereka. Masing-masing Ibu Masih Menumpil, Ibu Nelci Huka, dan Bapak Ian Boletimi. Sejauh kami tahu dalam persekutuan jemaat ini, mereka sedang berusaha untuk memulihkan kesehatan mereka melalui pelayanan masing-masing, baik dokter, perawat, pribadi, keluarga, di rumah tangga masing-masing, atau siapapun yang ada bersama dengan mereka. Berkati setiap tangan yang merawat dan melayaninya, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dimakan dan diminum, berkati setiap pendampingan yang dilakukan oleh siapapun siang dan malam. Dan adalah kerinduan kami bersama ketiga kekasih kami, Ibu Masya, Ibu Melci, dan Bapak Yan,
boleh menerima pemulihan yang sesungguhnya, dan dengan demikian boleh menikmati hidup seterusnya dalam persekutuan, dalam kebersamaan dengan jemaat Tuhan Misi Saremase. Dan di sanalah kami menerima berkat Tuhan bersama-sama dalam persekutuan. Kami pun menyerahkan kekasih-kekasih kami dalam pergumulan, tantangan, dan persoalan apapun. Tuhan tahu kesulitan yang dialami, Tuhan tahu persoalan yang dihadapi. Beri jalan keluar jika itu menantang mereka dan mendapat kesulitan yang lebih. Karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat sesederhana apapun persoalan, dalam iman percaya selalu ada jalan keluar. Kami menyerahkan rencana pelayanan Misi Saremase ke depan. Apapun yang diprogramkan, apapun yang direncanakan, kiranya itu semuanya terlaksana dengan baik. Bukan saja untuk kami semua yang terlibat di dalamnya, supaya mendapat pelayanan dan bermanfaat untuk tumbuh dan berkembang sebagai satu persekutuan, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Karena itu berkati pendeta jemaat, ketua jemaat, majelis, pengurus harian majelis, majelis keseluruhan, pengurus pelayanan kategorial, dan siapapun yang turut melayani, memberi diri dalam pelayanan jemaat Misi Saremase. Tuhan memberkati. Kami pun menyerahkan rencana pemilihan majelis jemaat yang jika Tuhan berkenan boleh terlaksana dalam 1-2 waktu ke depan. Beri petunjuk kepada panitia atau kepada majelis yang mengatur dan merencanakannya. Beri kesediaan dan kerelaan pada anak-anak Tuhan untuk turut bersama dalam barisan persekutuan pelayanan jemaat Saremase. Kami pun menyerahkan semua yang turut berpartisipasi melayani dalam ibadah ini. Kadin majelis, kantoria, organis multimedia, dan siapapun yang turut mendukung langsung atau tidak langsung, kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Kiranya apapun yang dibuat senantiasa bermanfaat bagi jemaat, tapi lebih daripada itu bermanfaat menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok desa sekalipun, khususnya dengan aparat-aparatnya, Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kepada mereka, supaya apapun yang dilaksanakan boleh terlaksana dengan baik, dan dengan demikian bermanfaat, menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi lebih daripada itu untuk kedamaian, kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Dengar dan sambut doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa sambil menaikkan dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sidang jemaat Tuhan untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita ini, kami jemput sekalian kita bangkit berdiri dan memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyian Riemann nomor 5, nomor 566, Kupandang Hari Esok. Di saat kita mengakhiri dan berpisah dari persekutuan ibadah ini, ingat dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus sedang memberkati kita semua. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah kita pada saat ini telah selesai. Untuk itu, atas nama Badan Pengurus Pekerja Majelis Jemaat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Esmond Agung, MH, yang sudah melayani kita pada saat ini. Dan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian, bahkan yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini, diucapkan banyak terima kasih. Pada kantoria, organis, multimedia, kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Kantoria, bahkan anak kekasih Ken yang sudah menyampaikan pujian, Tuhan juga yang memberkati. Terpuji nama Tuhan. Selamat hari kenaikan. Tuhan memberkati.